Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 47. Tidak ingin berpikir macam-macam, Adrian lalu memastikan keraguannya pada Mang Ujang, menanyakan akan keberadaan Mairo di rumah. Setahu saya, Ibu Mairo nggak kemana-mana, Pak. Saya nggak lihat dia keluar. Mendengar jawaban Mang Ujang, Adrian merasa lega. Mungkin benar tebakannya, Mairo sedang beristirahat, dan ia pun memaklumi itu. Adrian lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah setengah gontai. Pikirannya yang dipenuhi berbagai macam masalah membuat tubuhnya ikut lunglai dibuatnya. Biasanya sambutan Mairo bisa menyegarkan hati dan otaknya seketika. Namun sekali lagi bidadarinya belum menampakkan diri di depan matanya. Saat ini pikiran Adrian hanya fokus pada satu tempat. Kamar utama di lantai 2 adalah tujuannya mencari keberadaan Mairo. Ingin memastikan kondisinya jika dia sedang baik-baik saja. Tidak apa andai Mairo sedang tidur. Sayangnya sosok yang Adrian cari tidak ia dapati setelah membuka pintu kamar. Kasur di dalam sana masih nampak rapi dan bersih, juga dengan sekelilingnya. Sementara kamar mandi yang kemudian Adrian jelajahi juga kosong. Rasa heran menghampiri, hanya menciptakan pertanyaan tanpa jawaban dalam pikiran Adrian. Tak ingin rasa penasarannya terus menghantui, ia pun bergegas turun menuju lantai bawah. Tidak peduli dengan jas kerja yang masih melekat di tubuh atau keringat yang bercucuran dari pelipis. Rencana untuk langsung mandi begitu sampai di rumah Adrian urungkan sejenak. Lagi-lagi Adrian harus menelan kekecewaan ketika operator telepon memberi jawaban jika nomor yang ia panggil sedang tidak aktif. Dengan wajah dan hati lesu, Adrian lalu melangkah berniat menuju ke kamarnya. Tapi secari kertas di atas meja makan yang tertangkap oleh pandangan matanya menghentikan langkah Adrian seketika. Kertas kecil yang berada tepat di atas tudung saji itu segera Adrian ambil untuk ia baca isinya. Makan malam sudah aku siapkan, Mas. Kamu makan sendiri saja, jangan tunggu aku. Mungkin malam baru aku pulang. Pesan tulisan tangan Mairo itu sontak menambah degupan kencang di jantung Adrian. Berbagai macam pertanyaan memenuhi pikirannya saat ini. Ada apa dengan sang istri? Kenapa dia mendadak pergi tanpa pamit? Padahal pagi tadi bahkan sikap hangat Mairo masih Adrian rasakan. Di sofa ruang keluarga, Adrian duduk termenung. Ditatap layar ponsel berkali-kali berharap ada kabar dari Mairo yang menghampiri tiba-tiba, namun masih nihil hingga malam semakin larut. Niatnya untuk membersihkan tubuh pun Adrian urungkan. Rasa gelisah yang melanda tidak bisa ia tepis begitu saja. Hatinya benar-benar tidak tenang. Hingga sang istri Adrian pastikan kembali ke rumah dengan selamat. Tak lama terdengar langkah sepatu semakin mendekat. Adrian yang memang hanya memejamkan mata dalam kondisi sadar melihat arloji di pergelangan tangannya. Nampak jelas jarum jam menunjukkan angka 1 malam. Menyadari siapa yang datang, Adrian segera beranjak dari duduknya. Kamu dari mana, Mai? Tanyanya bernada datar sambil melangkah menghampiri. Walau sejujurnya Adrian tenang melihat Mairo kini sudah di depan mata dalam kondisi baik, tapi tidak bisa dipungkiri ada rasa jengkel yang kini mengendap di dalam sana sejak sore tadi. Ia ingin segera mengetahui alasan sikap Mairo yang tidak biasa itu. Kamu belum tidur, Mas? Bukannya menjawab dan menjelaskan, Mairo justru bertanya balik. Nadanya terdengar santai, membuat Adrian semakin heran. Kamu belum jawab pertanyaanku, Mai?
Iya, maaf. Aku ada perlu di luar, Mas. Ada sesuatu yang harus aku obati sebentar. Jawaban Mairo semakin menambah rasa heran di hati Hadrian. Apa maksud dari kalimatnya itu? Apa yang dia obati? Dan senyum berat di wajahnya menandakan jika ada hal yang dia tutupi darinya. Mairo, kenapa kamu masih pakai kemeja kerja, Mas? Kamu belum mandi. Aku siapkan air hangat ya. Kalimat Adrian yang belum selesai itu Mairo potong cepat. Perlahan dia menyingkir dari pandangan Adrian menuju anak tangga, lalu menaiki hingga sampai ke lantai 2. Sementara Adrian masih terpaku melihat sosok Mairo yang kini sudah tertelan oleh pintu kamar di atas sana. Memenuhi pikirannya perasaan campur aduk kala melihat raut wajah sang istri yang menyimpan banyak pertanyaan itu. Ingin sekali Adrian mengetahui jawabannya. Ingin sekali mendengar keterbukaan dari sikap Mairo. Namun sayang, wanita itu seakan tidak berniat membuka apa yang Adrian ingin ketahui. Dia nampak memilih menutup sikap. Sikapnya yang santai walaupun tiba di rumah di tengah malam semakin menambah rasa heran di hati Adrian. Sementara Adrian juga terasa berat untuk menanyakan, karena sudah ia tanyakan sebelumnya pun Mairo tidak mau menjawab. Dia dengan cepat mengalihkan pembahasan. Pada akhirnya ia terpaksa diam untuk sementara waktu sampai sang istri mau membuka suara tanpa ada paksaan. Maaf ya Mas, aku pergi keluar tanpa pamit dulu sama kamu. Maaf juga, mungkin aku sudah buat kamu khawatir. Selimut yang Adrian tarik nyaris menutupi dadanya. Terhenti tiba-tiba ketika mendengar Mairo bersuara. Tebakannya, jika sang istri telah tertidur, ternyata salah. Tubuhnya bahkan mulai nampak bergerak, berpindah posisi menghadap ke arahnya. Namun Adrian tidak menjawab. Ia masih terdiam, menanti kalimat lanjutan dari Mairo yang sepertinya akan kembali mengudara. Dan benar saja, helaan napas Mairo mulai terdengar pelan, menandakan jika dia akan berucap lagi. Setelah aku berpikir panjang hingga malam tiba, aku putuskan untuk menerima, Mas. Menerima apa maksud kamu, Mai? Adrian bertanya heran. Di dahinya begitu nampak sangat, seraya menatap wajah sang istri yang sejak tadi memaksa tersenyum. Menerima Veronica jadi maduku, sautnya yang seketika menciptakan wajah bingung Adrian. Mai, apa maksud kamu? Aku benar-benar gak ngerti. Setelah bersuara, Adrian justru terkejut dengan kalimat penuh ambigu di setiap ucapan sang istri itu. Jangankan bisa merencana, jangankan bisa mencerna, ia bahkan merasa syok mendengarnya. Apa maksud dari kalimat yang dia ucapkan itu? Sebelum melanjutkan ucapannya lagi, Mairo meraih ponsel miliknya di atas nakas. Dinyalakannya benda berlayar datar itu lalu menggeser-geser mencari sesuatu yang akan ditunjukkan pada Adrian. Beberapa detik setelahnya ponsel di tangan Mairo sodorkan pada sang suami dengan menyerahkan gambar yang nampak jelas. Mungkin Adrian akan memahami tanpa ia jelaskan. Dan benar saja, melihat reaksi Adrian yang tiba-tiba terperanjat, Mairo tidak perlu lagi mengatakan mengenai rasa yang sejak siang tadi terpendam di dalam hatinya. Layar ponsel yang ia tujukan sudah bisa menjawab semuanya. Bak bogem mentah mendarat keras di dadanya saat ini. Adrian tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Layar ponsel yang menampilkan sebuah chat antara Mairo dan Veronica seketika mengunci bibirnya. Mairo, ini? Adrian tergagap ingin menanyakan kronologi mengenai chatnya dengan Veronica. Rasanya tidak mungkin. Ia sudah terlalu malu untuk bersuara. Jika kamu merasa nyaman bersama wanita itu, silakan Mas. Aku terima dia di rumah ini. Lebih tepatnya sampai bayi kita lahir. Baru aku akan mundur dan keluar dari rumah ini. Mai, tolong cukup, pinta Adrian setengah memohon.
Ia tidak ingin mendengar kalimat konyol dari sang istri. Aku cukup tahu diri, Mas. Dari tampilannya, Veronica memang lebih cocok buat kamu dibanding aku. Dia... Mai, aku bilang stop. Kali ini Adrian meminta dengan nada lebih tinggi. Telinganya sudah tidak tahan mendengar ucapan Mairo. Sungguh Adrian tidak menyangka jika hal ini akan terjadi. Ia pikir semua masalah telah selesai dengan dihapusnya foto itu dari ponsel Veronica. Terlebih lagi wanita itu telah kembali ke Belanda bersama Om Richard. Tapi sayang, foto yang ia hapus sudah lebih dulu terkirim ke ponsel Mairo. Semua seakan sudah terlambat. Entah apa yang harus Adrian jelaskan agar sang istri lebih percaya padanya daripada ke foto yang sama sekali tidak ia sadari. Sudahlah, Mas, aku tidak apa-apa kok. Aku tidak keberatan jika harus mundur dari kalian berdua. Mairo kemudian mengakhiri obrolan setelah memaksa wajahnya tersenyum untuk kesekian kalinya di depan Adrian. Ia lalu kembali merebahkan tubuhnya dan memalingkannya dari sang suami. Kalau aku bilang foto itu tidak benar, apa kamu akan percaya, Mai? Kalau aku bilang jika aku telah dijebak oleh Veronica dengan foto itu, apa kamu juga akan percaya, Mai? Demi mengembalikan kondisi rumah tangganya, Adrian mulai bersuara apa adanya. Masalah Mairo akan percaya atau tidak biar jadi urusan nanti. Setidaknya Adrian bisa menilai akan sikap sang istri mengenai masalah sulit yang sedang ia hadapi. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe bagi teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.